Bayangkan ini, pada hari kamu lahir, kamu dikunjungi oleh seorang penyihir yang kuat. Dia mengatakan bahwa kamu ditakdirkan untuk menjalani kehidupan yang luar biasa. Tapi maksudnya secara harfiah, tidak akan ada yang biasa-biasa saja dalam kehidupanmu sehari-hari. Kamu akan menjadi manusia pertama dan satu-satunya dalam sejarah yang menjalani kehidupan yang berbeda setiap harinya. Kamu akan merasakan semua jenis mata pencaharian, tetapi hanya selama 24 jam. Ketika jam menunjukkan pukul 1 siang keesokan harinya, kamu akan terbangun dalam kehidupan dan waktu yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Seperti apakah itu? Baiklah, yuk kita lihat. Pada hari pertama dalam hidupmu, kamu dilahirkan di Mesir kuno. Kamu masih kecil, jadi kamu tidak bisa berbuat banyak. Kamu mengagumi banyaknya pekerja konstruksi yang memindahkan balok-balok berat, membangun sesuatu yang berbentuk seperti piramida. Tapi yang ingin kamu lakukan hanyalah menangis, sehingga orang tuamu tidak mengizinkanmu terlalu dekat dengan lokasi konstruksi. Sayang sekali. Ketika kamu berusia 9 tahun, kamu sudah cukup banyak mengalami kehidupan sebagai seorang anak di semua negara di dunia. Namun saat itu pula sesuatu yang sangat istimewa terjadi. Kamu terlahir sebagai seorang suku Maya jauh di dalam hutan Amazon. Sebagai anggota keluarga kerajaan Maya, mereka memberimu sebuah pekerjaan penting. Dengan kekuatan khusus yang kamu miliki, kamu harus mendaftarkan dan mendokumentasikan semua yang kamu jalani. Tugasmu adalah untuk mengingatnya. Dengan kata lain, kamu akan berubah menjadi perpustakaan hidup dan berjalan tentang sejarah umat manusia. Kamu mengangguk dan berpikir dalam hati, baiklah, sepertinya ini tidak terlalu sulit. Pada hari ulang tahunmu yang ke-16, kamu terbangun sebagai seorang remaja Brasil di Rio de Janeiro. Ketika kamu menyadari di mana kamu berada di dunia, kamu mengenakan pakaian renang dan berenang. Kamu menyantap semangkuk asahi yang lezat dan berjemur di bawah teriknya sinar matahari. Di pantai, kamu mengobrol dengan penduduk setempat dan saat itulah seseorang mengajukan pertanyaan penting kepadamu. Apa mimpi terbesar yang ingin kamu wujudkan dalam hidupmu? Kamu tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan itu. Lagi pula kamu hanyalah seorang remaja, tapi kamu merasa bahwa ini bisa menjadi sebuah pembuka obrolan. Maksudku, kenapa tidak? Kamu berusia 18 tahun dan saat itulah kamu akhirnya dapat mewujudkan salah satu impian terbesarmu. Kamu akan menggantikan posisi bintang pop terbesar di dunia. Dan ini adalah waktu tur. Jadi kamu bangun dan harus bersiap-siap untuk pertunjukan di stadion. Kamu melakukan pemeriksaan suara dengan cepat dan menghafal lirik yang akan kamu nyanyikan nanti. Namun saat kamu berjalan kembali ke bus tour, kamu bertatapan dengan seseorang dan jantungmu berdegup kencang. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Kupu-kupu di dalam perutmu tampak begitu nyata dan bisa saja terbang keluar dari dalam tubuhmu kapan saja. Kamu hanya pernah membaca tentang cinta, tetapi kamu belum pernah jatuh cinta sebelumnya. Kamu menahan keinginan untuk meminta nomor telepon orang tersebut. Maksudku, keesokan harinya kamu akan keluar dari garis waktu itu sepenuhnya. Kamu melepaskannya dan berharap perasaan itu hilang keesokan harinya. Namun tidak demikian, dan pada saat kamu berusia 20 tahun, kamu telah belajar cukup banyak tentang cara menangani emosimu. Tidak peduli apapun kehidupan yang kamu jalani, kamu akan merasakan semua spektrum emosi manusia. Cinta hanyalah salah satunya. Kamu berusia 21 tahun sekarang, dan kamu akan menjalani hari sebagai juru masak tradisional Islandia. Kamu belajar cara membuat resep roti gandum hitam yang menarik seperti yang mereka lakukan di masa lalu. Kamu merasa sangat menghargai bagaimana penduduk setempat menjaga tradisi mereka. Kamu tahu di masa lalu, orang Islandia memasak roti mereka dengan bantuan ventilasi termal. Mereka mengubur roti di tanah selama lebih dari 1 hari dan membiarkannya matang dengan bantuan ventilasi panas bumi. Dengan mempelajari teknik ini, kamu akan merasa seperti sedang menghormati nenek moyang negara ini. Seolah-olah mereka adalah nenek moyangmu sendiri. Ini adalah hari ulang tahunmu yang ke-30, dan siapapun yang memainkan roulette dalam hidupmu membuatmu terbangun sebagai pekerja Wall Street di New York City. Harimu dimulai dengan atasan yang menelepon ke telepon di meja samping tempat tidurmu. Kamu naik taksi dan segera tiba di tempat kerja. Kamu pernah melihat angka sebelumnya, tetapi ini adalah level yang berbeda. Kamu belajar bagaimana berbicara dan berpikir dengan cepat.
Kamu minum sedikit kopi, tapi rasanya luar biasa. Kota ini sangat besar dan indah. Kamu senang ketika bisa merasakan kehidupan kota. Kamu mengakhiri hari di sebuah bar jazz. Karena, kenapa tidak? Selama tahun ke-42 kehidupanmu, kamu menyadari bahwa sebagian besar orang seusiamu telah membangun keluarga dan menjalani kehidupan yang cukup sibuk. Saat itulah kamu menjadi orang tua selama sehari. Bayimu yang baru lahir menangis tanpa henti dan kamu harus mencari cara yang menyenangkan dan kreatif untuk mengalihkan perhatian mereka. Ini adalah sesuatu yang telah kamu perhatikan selama bertahun-tahun. Bagaimana manusia adalah pencipta yang ahli, meskipun kita biasanya tidak menyadarinya. Kamu mengambil gitar akustik yang ternyata kamu tahu cara memainkannya dan membuat bayimu tertidur dengan lagu pengantar tidur yang menenangkan. Pada saat kamu berusia 55 tahun, kamu berpikir bahwa kamu telah mengalami semuanya. Kemudian kamu terbangun sebagai bajak laut di Jamaika yang hampir membuatmu menjadi bagian dari kru Jack Sparrow. Jika dia memang sungguhan, kapalmu berlayar ke Port Royal di mana kamu berhenti untuk beristirahat. Teman-teman bajak lautmu membagi diri mereka di kedai-kedai minuman, sementara yang lain pergi berburu harta karun. Kamu memutuskan untuk mencoba kedua aktivitas tersebut. Tiba-tiba kamu merasa bumi di bawahmu bergetar dan kamu belum pernah melihat ombak besar sebelumnya, tapi ombak itu terlihat seperti datang langsung ke arahmu. Kamu menyaksikan gempa bumi besar yang membuat kota benar-benar tenggelam. Selama hidupmu, kamu belum pernah mengalami kehilangan sebelumnya. Kamu terbiasa untuk tidak terikat pada kehidupan yang kamu jalani dan kamu tidak pernah tinggal di suatu tempat yang cukup lama untuk menyebut tempat itu sebagai rumah. Namun, menyaksikan apa yang kamu lihat menunjukkan sensasi yang tidak menyenangkan, yaitu perasaan terluka dan sedih. Ketika kamu berusia 70 tahun, kamu terbangun sebagai sutradara film Hollywood. Kamu sedang membuat film aksi yang belum pernah kamu lakukan sebelumnya. Lokasi syutingnya sangat besar, dan banyak orang yang bergantung pada perintahmu untuk menjalani hari. Kamu pernah berada di posisi banyak orang sebelumnya, jadi seharusnya mudah bagimu untuk memberikan arahan kepada para aktor, bukan? Film ini berlatar belakang luar angkasa, dan ceritanya tentang seorang pekerja luar angkasa yang merasa kurang siap untuk menjalankan misi penting. Ketika sang aktor meminta panduan kepadamu untuk melakukan adegan tersebut, kamu mengatakan, bayangkan saja semua ketakutanmu dipersonifikasikan oleh boneka beruang. Itu biasanya membantuku. Pada akhirnya, kamu mendapatkan beberapa pengambilan gambar yang sangat menakjubkan dan berpikir dalam hati, sebaiknya aku mengunjungi Walk of Fame selagi aku di sini ya. Ketika kamu berusia 88 tahun, kamu terbangun di kuil suku Maya yang sama seperti ketika kamu berusia 9 tahun. Kamu kembali dengan semua ajaran dan pengalaman yang telah kamu kumpulkan dari sekian banyak kehidupan yang telah kamu alami. Kamu menuliskan semua pengetahuan yang telah kamu kumpulkan sepanjang hidupmu dan kepala suku Maya sangat terkesan denganmu. Kamu telah mengumpulkan cukup banyak untuk mengisi sebuah perpustakaan besar. Dia bertanya padamu, apa hal terpenting yang telah kamu pelajari selama ini? Setelah banyak berpikir, kamu menjawab, kamu tahu, kupikir aku telah belajar tentang kemanusiaan, bagaimana manusia adalah makhluk sosial, bagaimana mereka berkembang dalam kelompok, betapa indahnya merasakan kegembiraan dan betapa buruknya merasakan kesedihan. Namun sebenarnya aku akan mengatakan bahwa aku belajar tentang diriku sendiri sepanjang perjalanan. Itu adalah pengajaran yang paling menantang dan paling menarik dari semuanya. Kepala suku Maya mengangguk pada kebijaksanaanmu dan berharap kamu mendapatkan pengalaman terakhir. Dan kamu berkata, itu mudah, aku ingin terbangun di tempat aku pertama kali jatuh cinta. Sekali lagi, mari kita lihat apakah aku beruntung kali ini.